Anu ya, tuan rumah dulu ya. Ini orang tua kita semua. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, saudara sekalian yang menunggu nih ya, sudah minum? Hah? Belum ya? Oh ya, baik. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, tentang ya tentu politik. Bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam pemilu akan datang ini dilaksanakan sebagaimana seluruh bandar dengan baik, dengan aman. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan semua pejabat itu. Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun ini tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Al-Quran atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Siapapun. Karena itulah maka tema kita, keinginan kita, negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana tahun 2045 baik. Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju tuh Pak Jokowi, bahwa kita menuju 45. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya. Itu yang menjadi kita tema, bukan apa yang kita kesetuju bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, tapi berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Itu yang penting. Itu yang kita kemukakan. Makanya. Terima kasih Pak JK. Saya datang untuk bersilaturahmi dengan beliau, orang tua kita, dan tentu banyak pengalaman, dan tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya pemilu mesti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau, tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda. Barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak? Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu 5 tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi. Bangsa, sekali lagi bangsa, anak-anak bangsa agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik. Dan kami diskusi panjang tentang negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan, oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum, dan semua akan berjalan dengan baik, orangnya bahagia. Itu aja, terima kasih teman-teman semuanya. Ya.
Saya Alma dari merdeka.com, izin mau bertanya Pak, pertemuan Pak JK dengan Mas Ganjar ini apakah tindak lanjut dari pernyataan Pak JK soal Ibu Mega yang menjadi pemimpin yang demokrasi, tidak menggunakan kekuasaan atau tekanan apapun untuk kedepannya itu, apakah itu Pak? Dan tadi itu kira-kira apa lagi sih yang dibahas gitu? Terima kasih Pak. Ya tentu itu bagian daripada situ, bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang yang pemimpin yang ibu yang baik dan sangat demokratis. Itu karena saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar. Nah, jadi karena itulah maka saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar ini juga seperti begitu tentunya. Karena kita berjanji seperti itu. Jadi kalau ada satu kontestan tidak berjanji seperti demokratis, maka pasti akan merusak bangsa ke depan. Ya. Satu lagi kalau ada. Saya Pulpi dari Metro TV. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tandakah Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai raport pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita enggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apalagi. Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya. Gitu, silakan Mbak. Ya terima kasih. Ya, saya ini ketua PMI, PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya menurut saya. Soal hukum ini ya seperti katakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Dan sangat penting sekali. Ya, sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak maka bangsa ini akan